Inilah 3 menara BTS di Kabupaten Timur Tengah Utara yang seharusnya menjadi harapan warga daerah terdepan, terpencil dan tertinggal untuk memudahkan jaringan komunikasi. Tapi harapan itu pupus karena 3 pemancar yang dibangun oleh Kemenkominfo ini tidak berfungsi. Pembangunan menara BTS 4G ini adalah proyek dari Kementerian Kominfo yang akhirnya menjerat Menkominfo Johnny G. Plate dalam pusaran korupsi. Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi BTS dengan jumlah kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut penetapan Johnny Plate sebagai tersangka karena Kejaksaan Agung sudah punya 2 alat bukti dan bisa dinilai pembuktiannya di pengadilan. Dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan gitu. Saya sudah pastikan Kejaksaan Agung ini ada politiknya enggak. Justru saya bilang ya sudah kalau memang 2 alat bukti terpenuhi ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Karena kalau sudah memenuhi syarat kok tidak diangkat dengan alasan kondusivitas politik, maka itu salah. Hukum itu tidak boleh tergantung pada kondusivitas politik. Nanti buktikan aja secepatnya di pengadilan. Kejaksaan Agung pun memastikan peran Johnny G. Plate cukup besar dalam kasus korupsi ini sebagai menteri dan pengguna anggaran. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian, kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Adapun kerugian negara sebesar lebih dari 8 triliun rupiah dari pengadaan BTS 4G Bakti Kominfo berasal dari biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung. Ditemukan pula indikasi dugaan penggelembungan harga atau markup serta pembayaran BTS yang ternyata belum terbangun. Selain Menkominfo, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 5 tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G, mulai dari pihak swasta dan jajaran Bakti Kominfo. Kini publik menunggu kelanjutan kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate yang merugikan negara 8 triliun rupiah lebih. Tim Liputan, Kompas TV. Sejauh mana aliran dana kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate? Kita bahas bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang dan Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Yenti Garnasi. Sore Bu Yenti. Selamat sore Mbak. Jadi Bu Yenti, 8T ini bisa diklaim bahwa kasus korupsi terbesar yang pernah ada? Iya, kalau persentasenya besar sekali ya, karena dari 10T sekian, di korupsi 8T sekian, berarti kan 80% lebih. Jadi menurut saya ini ya paling jahat ya, menjahati hak rakyat ya, paling besar gitu. Dan ini harus sangat serius. Tadi kan disampaikan juga ini ada masalah ini kalau sampai 80% itu hilang, tapi kalau sudah terlanjur hilang baru ketahuan gitu, baru dilaporkan atau baru terlacak ya, baru mau diungkap gitu. Oke, 80% mengalir ke tidak yang seharusnya, ini gimana ngelacaknya Bu Yenti? Ya ini yang harus kita lakukan. Jadi begini ya, sekarang ini kita punya tanggung jawab, siapapun bertanggung jawab atas program 10T sekian untuk masyarakat itu ya, yang memerlukan internet terluar, terdalam dan terdepan ya, terdepan Iya, artinya 3T. terdepan ya, yang pada waktu itu memang betul-betul memerlukan internet, dan kemudian ini kan dianggarkan, dan kemudian yang pengguna anggaran itu sekarang melakukan perbuatan yang lancung ini. Artinya apa? Ini kok bisa seperti ini ya, yang menggelontorkan anggaran pun apa nggak punya mekanisme pengawasan sehingga sampai seperti ini, dalam artian gini, kenapa kok waktu 1 triliun aja kok nggak ketahuan? Padahal ini kan adalah proyek yang memerlukan fisik kan akan kelihatan. Kok lemah sekali ya? Atau apakah ini pembiaran atau bagaimana kok sampai seperti ini? Padahal ini hak mendasar untuk rakyat pada waktu itu, boleh jadi hajat hidup orang banyak ini sekarang. Karena pada waktu itu orang-orang masyarakat di bagian Indonesia yang memang betul-betul membutuhkan itu pada saat COVID apalagi, itu kemudian tidak mendapatkan haknya. Dan ini mereka yang harus dilindungi hak-haknya, yaitu dengan cara kemana sih 8,3 triliun itu adalah TPPU begitu. Jadi itu Oke. kan
Artinya bisa mengalir ke tindak pidana pencucian uang juga dari 8T itu? Pasti, makanya saya agak kecewa juga ketika Kejaksaan Agung kita nggak akan ke sana dulu, terus mau kemana? Ya ke sana lah, ya kan? Karena kan ada korupsi. Mhm. Korupsi kerugiannya 8,3 triliun. Dimanapun uang itu nanti akan diketemukan itu bukan lagi masalah korupsi, tetapi itu adalah masalah aliran dari korupsi. Nah, artinya apa? Sudah terjadi dua kejahatan, yaitu kejahatan korupsi dan karena mengalir kejahatan TPPU. Ya nanti kita lihat apakah juga demikian bahwa dari sebagian kecil dari yang dikorupsi itu termasuk dari jadi mobilnya, misalnya itu mobil Mercedes-Benz-nya itu ya, misalnya yang di media, apakah dari itu juga? Tapi mudah nggak sih Bu Yenti kalau misalnya dari kasus korupsi dulu terus kemudian baru mengarah ke TPPU? Mudah melacak itu? Itu sangat mudah, sangat mudah, sangat mudah ya, karena sudah ada kejahatan asalnya yaitu korupsi, dan kemudian kita tinggal orang-orangnya sudah ada, kemudian struktur anatomi kejahatannya sudah nampak oleh Kejaksaan Agung, orang-orangnya sudah disebutkan, tinggal kita lihat aliran dana. Kita minta bantuan kepada PPATK dan juga mungkin dari masing-masing juga punya LHKPN. Menteri ini punya LHKPN, mungkin yang lain juga yang nggak mungkin juga ya dari kementerian hanya menterinya saja. Direktorat yang tergabung, direktur yang bertanggung jawab terhadap itu juga siapa, irjennya bagaimana. Jadi saya pikir juga gini ya, setiap ada korupsi di kementerian, itu irjennya juga harus dilihat. Bagaimana sih pengawasan internalnya? Jadi karena negara kan sudah melalui keputusan ya dari presiden, kemudian karena kan tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Tapi Artinya apa? Program presiden yang tidak jadi karena pembantunya. Bu Yanti, kalau dari 80% artinya kan hanya dinikmati 20% oleh warga 3T tadi ya, terdepan, terpencil, terluar juga. Ini sebelumnya tidak pernah terjadi, 80% dinikmati. Saya rasa nggak pernah terjadi seperti itu deh. Tidak ada. Makanya kaget sekali kemarin kita mendengarkan apa 110T ya. Kemudian 8, oh dengar lagi dari 10T. Yuh, kok bisa gitu ya dari 10T. Dan ini harus dilihat nanti dievaluasi semuanya. Makanya saya mengapresiasi ketum Nasdemnya. Buka semuanya. Termasuk juga kalau ada dari partainya yang terlibat, alirannya ada, buka. Nah ini adalah kesempatan bagi penegakan hukum di Indonesia, kesempatan karena tidak ada lagi penghalang-halangnya, tidak ada. Sekarang profesional aja semuanya. Kemana sih 8,3 T yang disebutkan di media? Itu besar sekali. Itu kemana? Nggak mungkin menguap begitu saja. Nggak mungkin itu gelontor cash, itu nggak mungkin. Artinya ini menepis bahwa penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka ada unsur politisnya. Oh, saya sih merasa enggak ya. Kalau berkaitan dengan bahwa ini menterinya dari partai politik, iya, ya kan? Karena apa? Ada 500 juta yang dari adik yang bersangkutan sudah dikembalikan, ya. Padahal pengembalian uang yang berkaitan dengan korupsi juga tidak meniadakan pemidanaan pada yang bersangkutan kalau nanti terbukti, ya. Jadi kasus korupsinya tetap jalan. Jadi enggak ada lah. Bukan ujuk-ujuk, udah agak lama kok, udah beberapa bulan yang lalu dan beberapa kali disebut menterinya hanya memang menterinya adalah bukan kader lagi ya, sekjen partai gitu ya. Ya di Indonesia kan seperti ini. Nah inilah kesempatan di sini para ketum-ketum partai ini bagaimana caranya untuk mengawasi kader-kader partainya yang apalagi yang sudah dipercaya dijadikan menteri atau harus betul-betul diawasi oleh partainya masing-masing dan untuk membantu pemerintahan kan presiden juga dengan alat yang ada pada presiden bagaimana presiden kepada kementerian itu pengawasan internalnya bagaimana? Kalau sekarang bukan pengawasan, bukan pencegahan. Ini sudah penindakan, artinya apa? Uangnya sudah hilang. Jadi saya juga ingin begini ya. Ini harus ada recovery aset. Harus ada harus ada pemulihan hak rakyat. Artinya apa? Apapun programnya ke depan, tetap program yang menjadi hak BTS bagi masyarakat 3T tadi harus disampaikan kepada rakyat. Karena itu sudah di politiknya presiden pada waktu itu. Oke, pesannya tadi bukan hanya kasus korupsinya, tapi juga ditelisik TPPU-nya ya, tindakan pidana pencucian uang ya. Terima kasih. Nggak akan kembali. Baik, terima kasih pakar hukum tindak pidana pencucian uang dan Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Yenti Garnasi. Saya selalu Bu Yenti.